itu kita bikin kolom-kolom juga namanya al-kalimat al-farsiyah. Ya, al-kalimat al-farsiyah kolom-kolomnya penjelasannya kita bikin dengan bahasa Arab yang simpel, tidak bertele-tele. Asal Anda mengikuti penjelasan saya dari awal dengan fokus, insya Allah paham. Tapi kalau dengan di sambilan, nggak fokus, tinggal sana, tinggal sini, ngerjain sana, ngerjain sini, kadang ikut, nggak ikut, itu nggak mungkin paham. Cikal bakalnya nggak paham begitu. Ini pengalaman di kelas lain. Oke, nah, coba. Sekarang, tadi 5 poin catatan kaki halaman 255. Sudah dihafal belum tadi? Pertama itu apa? Poin 1 apa? Hakinayah. Ya. Ini sampai ini. Yang terakhir ini jawab sampai ini hakinayah. Yang jawab terakhir ini tadi siapa, Neng? Rahma Desmita, Pak. Apa? Rahma Desmita. Rahma Desmita. Tolong dijelaskan poin pertama, Neng. Dimunculkan Rahma Desmita. Tolong yang poin 1 ini. Kapan? Nah, ini saya ulangi. 5 poin itu sebetulnya penunjang yang berkaitan dengan praktek bacaan Ibnu Katsir. Seharusnya ini kita ini sudah paham dan menguasai, yaitu yang berkaitan dengan kaidah usuliyah. Nah, karena di dalam kolom tabel di kaidah mulai halaman 255 sampai akhir itu penjelasan untuk bacaan Ibnu Katsir. Kalau yang berkaitan dengan farsul hurufnya Ibnu Katsir, ya itu semuanya dijelaskan. Dan sering saya katakan kalau belajar ilmu qiraat yang berkaitan dengan farsul huruf itu mudah, langsung bisa. Tapi yang berkaitan dengan kaidah usuliyah itu tingkat kesulitannya lebih sulit. Maka dari itu di sini ya yang seharusnya kita itu sudah menguasai kaidah usuliyah, kita tunjang. Karena nanti di dalam tabelnya di atasnya yang berkaitan dengan kaidah usuliyah itu ya, banyak yang enggak kita jelaskan. Paling sekitar 80%. Sekitar 80%. Ya kenapa 20% enggak dijelaskan? Karena semacam dianggap sudah paham, sudah menguasai, gitu loh. Yang seharusnya 100% itu harus sudah dikuasai, tapi enggak tega. Akhirnya kita tunjang yang 5 poin ini adalah sekedar mengingatkan. Yang kalau ini berkaitan dengan kaidah usuliyah sangat penting. Nanti kalau andai kata di sini tidak dijelaskan ya terpaksa ya kita menengok pada kaidah usuliyahnya Ibnu Katsir. Kaidah usuliyah Ibnu Katsir itu halaman berapa sampai halaman berapa? Coba Neng, dilihat. Coba Neng. Belum makro, terus 99 makro itu loh Neng. Ya, ada makro pertama. Halaman 14 ya Pak? Ya, 14. Apa judulnya apa Neng? Kaidah umum atau Al-Qaidatul Usuliyah riwayat Al-Bazi dari riwayat jadi halaman 14 sampai berapa itu dilihat sebelum makro pertama. Nah, itu coba dilihat.
supaya ingat kembali. 36, Kiai. 36. Dah ya. Jadi itu seharusnya harus kita kuasai. Tapi ya nanti yang enggak kita jelaskan di 5 poin ini di dalam tabel nanti dijelaskan, cuma tidak, kalau andai kata dijelaskan itu tidak detail. Tapi suka-suka enggak dijelaskan. Nah, yang enggak dijelaskan itu kita tampung di dalam 5 poin ini. Makanya tadi 5 poin itu harus hafal dan paham. Oke, tolong dijelaskan Rahma, apa hak kinayah atau hak dhamir? Yang nomor 1.1 itu apa isinya? Tolong dijelaskan ke kita, ke kawan-kawan itu. Silakan, Neng. Ya, baik Pak. Yang pertama yaitu hak kinayah. Hak kinayah itu apabila ada hak kinayah atau yang biasa disebut juga dengan hak dhamir terletak sesudah huruf mati dan sebelum huruf hidup seperti lafaz fihi huda dan yang semisal. Maka bacaan riwayat hafaz adalah tanpa silaha kinayah fihi hudan. Sedangkan bacaan untuk qiraat Ibnu Katsir yakninya bacaan qiraat Al-Bazi dan Kumbul adalah sila hak kinayah ketika wasol, itu fihi hudan dan sukun hak kinayah bila waqaf, yakni dibaca fi. Demikian juga bacaan Al-Bazi dan Kumbul pada semua peristiwa hak kinayah yang peristiwanya seperti fihi hudan ini di dalam surah Al-Baqarah. Gitu Pak. Contoh lain bisa, Neng, dari satu aja. Lain fihi udah apa? Ayo. Kita dalam Al-Quran. Ya, silakan, mana aja, Neng. Nggak usah takut salah. Fihi ayatun, Pak. Ya, betul, Silakan. boleh. Iya, kenapa kok fi ayatun? Karena sebelumnya berharokat sukun dan setelahnya huruf jangan sebelum sebelumnya. hak Kalau sebelumnya fi ayatun gitu loh, Neng. Iya. Sebelum iya, hak kinayah. Sebelum hak kinayah huruf yang berharokat sukun dan setelahnya huruf yang berharokat hidup. Kalau sukun jangan bilang harokat. Karena sebelumnya berubah huruf mati atau huruf sukun. Neng. Oke, udah bagus. Ini sampai ini. Ini tadi yang jauh siapa? Raidat Soleha. Nah, Raidat Soleha. Oke. Rahma dapat poin, Raida dapat poin. Tolong, kosmanya siapa? Iya, Pak. Apa? Nanti dilaporkan ya waktu belum UAS. Apa ini? Apa ini ya? Kosmanya, Neng? Oke, dua-duanya? Iya. Oke, iya, Pak. sekarang. Sekarang yang poin 2 di dalam footnote. Apa itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Raida, Pak. Raida. Tadi sudah kan, yang lainnya dong. Ayo. Berapa Nur Makfirah? Nur Makfirah, silakan, Neng. Baik, Kiai. Mim jama yang sesudahnya berupa huruf hidup, baik berupa hamzah koto maupun bukan hamzah koto.
Sudah, Kiai. Sudah. Ini menjelaskan namanya. Masa menjelaskan kayak gitu? Terus mau diapakan? Terus untuk siapa? Terus kok sama cuma gitu doang? Baik, Ayo Kiai, disempurnakan. ditambahkan. Baik. Mim jamak yang sesudahnya berupa huruf hidup, baik berupa hamzah qoko maupun bukan hamzah qoko dan yang semisal, maka untuk riwayat Hafiz membacanya dengan sukun mim jamak. Sedangkan qiraat Ibnu Katsir baik menurut riwayat Al-Bazzi maupun Qunbul membaca dengan silah mim jamak. Ketika diwasolkan, yakni mim jamak di dhammah dan dihubungkan atau disilahkan dengan waw sukun atau waw lafziyah. Dan tentunya menjadi huruf mad waw yang dibaca panjang 2 harokat, yakni terbaca wa minhu ummiyuna atau alihimu ghairi. Namun bila diwakafkan dibaca dengan sukun min jama, yakni dibaca wa minhum dan alaihim. Demikian hukum setiap mim jama dimanapun berada di dalam surah Al-Baqarah untuk bacaan riwayat Al-Bazzi maupun Qunbul ketika peristiwanya sama dengan contoh tersebut. Ya, itu namanya membaca, bukan menjelaskan. Oke? Nah, sekarang saya tanya, waktu membaca itu paham beneran atau enggak? Cari contoh ya, mim jamak yang sebenarnya berupa bukan hamzah kotor. Cari yang lain. Apa? Walahum Saya ala wa fahum la Dulu. yu'minun. Enggak, ntar dulu deh. Temen tadi yang barusan ini tadi yang baca ini tadi. Siapa ini tadi? lagi semangat. Nur Maghfiratun Nisa, Kiai. Nyambung nggak ini? Masa cari contoh yang lain nggak bisa, Neng? Ribuan loh Nyambung, itu Kiai. mim jamak. Hah? Masa cari di dalam Al-Quran mim jamak sudahnya berupa huruf hidup yang bukan hamzah kotor. Ribuan. Masa cari satu atau dua nggak? Aduh, nggak Ada, ada Kiai. suaranya. Halo? Halo, Kiai. Ayo, gimana? Ada qulubihim wa ala sam'ihim. Apa? Ulangi, Neng. Ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya udah, oke. Jadi kalau Ibnu Katsir bacanya gimana? Ibnu Katsir dibaca 2 harokat, Kiai. Berarti gimana? Ala qulubihim. Disilah dulu, Kiai, terus dibaca 2 harokat. Loh lah ya dibaca, Neng. Menjelaskan Ala huruf baca. qulubihim wa ala sam'ihim. Kenapa 2 harokat? Karena ada huruf mat, Kiai. Memang tadi saya ketemu huruf mat di depan. Kenapa kok nggak dibaca 2 harokat? Oke, nah. Sekarang Novia. Ya. Ala qulubihimu wa. Itu kenapa setelah disilakan, nah, kita silakan mem jamaknya untuk Ibnu Katsir, kok
dibaca dengan 2 harokat? Kenapa nggak 4 harokat atau 6 harokat? Karena itu berupa mad tabi'i. Oke. Itu menjadi mad tabi'i gitu, jangan berubah. Oh iya, menjadi mad tabi'i. Oke. Hukumnya menjadi mad tabi'i. Tahunya kalau mad tabi'i? Ayo. Karena setelah huruf mad itu sesudahnya tidak berupa hamzah atau huruf mati. Atau huruf Mati. atau huruf tas. Tasydid. Nah, oke. Dah, Novia dapat poin. Ini kelas berapa ini? Kelas C, Pak Kiai. Siapa Kosmanya itunya? Kosmanya Jelita. siapa? Nah, cerita gabung nggak? Tadi belum gabung tadi. Sudah gabung, Kiai. Nah, sudah. Oke. Nah, kalau setelah mim jamak berupa hamzah kotok. Ya, ini katanya dibaca apa tadi? Nestia. Kalau sesudahnya mim jamak berupa hamzah kotok, contohnya apa, Neng? Selain yang di situ. Cari contoh yang lain. Alaikum anfusakum. Wah, aku. Nanti untuk Ibnu Katsir dibaca apa, Neng? Untuk riwayat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu imam, Neng. Nggak paham berarti. Belum paham. Mia. Hadir, Kiai. Ya, contoh mim jamak yang sudahnya berupa huruf hidup, tapi huruf hidupnya berupa hamzah kotok. Alaikum anfusakum. Ya, berarti Ibnu Katsir bacanya gimana? Ibnu Katsir membaca silah mim jamak. Mim jamak. Berarti dibaca gimana, Neng? Alaikumu anfusakum. Setelah mu itu munya berapa harokat, Neng? 2 harokat, Kiai. Kenapa 2 harokat, Neng? Karena berupa bacaan mad munfasil. Karena hukumnya menjadi mad munfasil. Kenapa mad munfasil, Neng? Karena setelah huruf mad berupa hamzah. Itu aja. Iya, Kiai. Bertemu berupa huruf hamzah. Oh, di lain Hamzah kata. kotak di lain kata. Kata. Siapa yang bilang di lain kata yang terakhir ini tadi? Siapa yang jawab yang terakhir ini tadi siapa? Loh? Nestia, Kiai. Mia itu tadi kurang teliti, Neng. Anda bilang huruf mad sebenarnya berupa hamzah itu tidak teliti namanya. Neng. Ya, itu setelah huruf mad berupa hamzah juga. Kenapa tidak mad munfasil? Itu malah mad munfasil. Jadi harus teliti, Neng. Bacaan qiraat itu nggak asal. Ya, oke. Sekarang, di bawahnya kan mad munfasil kan. Masa itu mad munfasil itu nggak tahu sih definisinya. Karena ada itu nomor 3 mad munfasil. Coba dibaca setengah menit, cepat semuanya.
Jangan sampai keliru mat mufasil nggak tahu bedanya. Setengah menit, 1, 2, 3. Nah, oke. Tolong Kori Basani jelaskan apa itu definisi mat munfasil. Mat munfasil adalah apa ya? Huruf mat yang dibaca 2 harokat. Gimana itu jawaban huruf mat yang dibaca 2 harokat? Mat munfasil sampai kayak gitu, Anda semester 6 calon sarjana Al-Quran. Apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah di lain kata. Contohnya, Ya ayyuhalladzina amanu. kalau contoh itu ya ayuha aja gitu cukup. Ya ayyuha. Sekarang itu apa urusan? Iya, Nah, itu setelah huruf mat. Sekarang saya tanya, ini kalau saya tanya saja, nah, ini benar baru dapat poin. Wa amruhu ilallah. Wa amruhu ilallah. Itu hukumnya apa? Maaf, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Wa amruhu ilallah. Itu hukumnya apa? Mad munfasil. Kenapa mad munfasil? Karena di situ ada huruf mat bertemu dengan hamzah di lain kata. Mana huruf matnya? Huruf matnya tidak ada rosam, Pak. Berupa apa? Berupa waw. Waw. Wawnya mana? Tidak ada rosam, tidak dituliskan. Berarti untuk Ibnu Katsir panjang hurufannya berapa harokat? 2. Nah, kasih poin ini ya, siapa kosmanya siapa? Karini Sahara, Pak. Tolong Rini catat nih dapat poin. Nah, oke. Sekarang ya, tolong ya. Berarti mat munfasil diingat-ingat itu. Nanti dalam kolom tabel itu mat munfasil kali itu nggak akan dijelaskan. Jadi jangan wah ini apa ini? Nah, karena ini berkaitan dengan kaidah usuliyah yang di dalam kolom tabel itu nggak dijelaskan mat munfasil. Hak kinayah suka-suka tidak juga karena terlalu banyak. Mim jamak apalagi itu ada yang tidak. Jadi harus ya, kebanyakan nggak dijelaskan, tapi yang awal-awal aja nanti mungkin. Setelah itu karena mim jamak terlalu banyak ya, ribuan, makanya tadi teman masa mencari contoh mim jamak ribuan cari satu aja alot banget. Itu apa? Dibaca istilah mim jamak untuk Ibnu Katsir. Jadi 5 poin itu yang nggak sama dengan bacaan hafaz ya. Untuk Ibnu Katsir. Nah, nomor 4 tasdil. Tolong saya kasih waktu setengah menit lagi. Ayo. Setengah menit dihafal, nanti dijelaskan.
Ya, oke. Ya. Saya jelaskan aja. Bacaan tasdil, saya ulangi lagi, walaupun sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang mempunyai bacaan tasdil itu hanya huruf hamzah. Ingat-ingat, selain huruf hamzah tidak ada yang mempunyai bacaan tasdil. Yaitu hamzah yang berharokat fathah atau kasroh atau domah. Yang sukun tidak. Halo. Hamzah tapi yang sukun tidak, yang berharokat fathah, kasroh, domah. Nah itu tasdil itu, makanya di situ ada baina-baina. Ada kan tasdil dalam kurungan itu ya. Ada nggak baina-baina di dalam buku? Baina-baina itu singkatan. Kalau hamzahnya berharokat fathah, ya tasdilnya itu bainal hamzah al maftuha wa bainal alif. Jadi singkatan itu sebetulnya, Neng. Itu apa? Hamzahnya kalau berharokat fathah bunyinya campuran antara hamzah yang berharokat fathah dengan alif. Makanya saya tulis di situ samar. Untuk mudahkan aja. Nanti A dibaca A. Gitu loh, Neng. Kalau hamzah yang berharokat kasroh, itu tasdilnya bainal hamzah al maksurah wa bainal ya. Kan dikatakan baina-baina. Yaitu bacaan hamzah yang berharokat kasroh, karena kasroh kan i, dicampur ya berarti i, dalam kurung i sama. Untuk mudahkan aja, dalam kitab nggak ada itu i sama, kalau itu nggak ada. Nah, kalau hamzah berharokat dhammah, tasdilnya bainal hamzah al maktumah wa bainal waw. Akan singkatan kan, yaitu bunyinya hamzah berharokat dhammah itu u dicampur waw menjadi u, dalam kurung u sama. Nah itu berarti tasdil itu a i u. Jadi bacaan huruf hamzah yang hidup berarti pada yang sukun tidak. Nah sekarang yang terakhir, yang poin kelima adalah tanpa idgham. Tanpa idgham itu tanpa memasukkan alif pemisah di antara dua hamzah. Ya. Jadi kalau ada dua hamzah a andar tahum itu dua hamzah. Kalau tidak dimasuki oleh alif ya a gitu. Tapi kalau idgham dimasuki alif antara dua hamzah berarti a. Nah gitu. Kebetulan untuk Ibnu Katsir bacaannya nggak ada yang idgham, yang ada hanya tanpa idgham. Maka di sini nanti yang tanpa idgham itu nggak dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan ya berarti ya tanpa idgham dalam kolom nanti. Oke. Nah, sekarang ini 5 poin ini untuk nyisir nanti langkah keduanya. Coba dilihat. Ayat 3. Halo, ayat 3. Surat Al-Baqarah. Saya jelaskan. Kalau ada kita disuruh membaca dalam ujian, tolong Neng baca Al-Baqarah ayat 3. Nah, itu cara jawabnya. Silakan jawab untuk riwayat hafaz dulu dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu dibaca untuk hafaznya dulu. Baru ketika kita analisa bacaan Ibnu Katsir, karena di sini kita akan belajar bacaan Ibnu Katsir, ya. Nah, caranya ada 2 langkah. Langkah pertama, kita lihat ayat 3 ini di dalam tabel. Ada enggak di situ ayat 3? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada ya sudah, berarti kayak hafaz.
ngerti? Tapi belum, kayak Hafiz belum. Kita baru setelah di dalam kolom nggak ada, itu sebagai langkah pertama, maka sekarang menginjak ke langkah kedua. Langkah kedua itu kita sisir ayat 3 tadi dengan 5 poin ini. Ya, berarti poin pertama apa tadi? Kita lihat. Hak kinayah. Ada enggak yang nyangkut di ayat 3 dengan ada hukum hak kinayah? Tidak ada. Tidak ada. Kalau enggak ada kita lewati yang poin pertama. Baru poin kedua. Apa itu? Mim jamak. Nah, mim jamak di sini penjelasannya di poin 2 itu yang berupa huruf hidup baik hamzah kotok maupun bukan hamzah kotok sudahnya itu istilah mim jamak. Yang berarti yang poin kedua ini nyangkut enggak di ayat 3? Nyangkut, Pak, ada. Di mana, Neng? Lafaz razaqnahum. Razaqnahum yung gitu loh, Neng. Yung pikunnya dibaca. Dan razaqnahum aja. Itu menunjukkan bahwa setelah mim jamak berupa huruf hidup tapi bukan hamzah kotok gitu loh, Neng. Ya, rozak apa? Rozaqnahum. Apa? Maksudnya apa? Rozaqnahum itu apa? Mim jamak. Yaitu mim jamak yang apa? Ya mim jamak aja loh, kan nggak jelas. Mim jamak kalau diteruskan mim jamak yang sebenarnya berupa huruf hidup yang bukan hamzah kok. Oh gitu ya. Nah, kalau gitu untuk Ibnu Katsir itu harus istilah mim jamak ketika wasol. Kalau Ibnu Katsir berarti al-bazi maupun kumbur. Berarti gimana prakteknya? Rozakona humu yung fiku. Jangan gimana? Rozakna baca sila, baca rozakna humu. Nah itu kan berarti kan rozakna humu Anda wakaf berarti harus sukun malah. Nggak ada rozakna humu gitu, nggak ada wakaf. Nanti maksudnya harus teliti kalian ya. Yang harus teliti. Saya bilang ini jangan dianggap angin lalu aja. Nah, terus yang poin ketiga sudah. Poin keempat apa? Poin ketiga apa? Munfasil. Ada enggak di dalam ayat 3 ini? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita lewat lagi. Yang ada enggak yang bacaan tasdih di ayat 3 ini? Tidak ada. Tidak ada. Lewat lagi. Yang tanpa idkhol. Ada dua hamzah berjejer enggak ada lagi. Berarti kalau langkah pertama dan langkah kedua sudah kita teliti, yang tidak kita jelaskan berarti bacaannya sama dengan hafes. Yang enggak kita jelaskan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma. Baru yang adanya razaqnahum yunfiqun. Ya, yang tidak kita jelaskan tadi berarti bacanya sama dengan hafes. Itu loh, Neng. Nah, tolong sekarang Nufia Alifatul dibaca untuk Ibnu Katsir pada ayat 3 ini tadi. Langsung aja karena sudah kita jelaskan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, oke, dah sekarang. Ayat 6. Saya tunjuk Servina, silakan. Ayat 4. Maaf. Ayat 4, tolong dijelaskan. Ayo, dengan langkah-langkah tadi. Yang lain dengerin. Ayo, Neng, Servina. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Yang pertama saya akan bacakan dengan riwayat Hafiz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Langkah Dah. Langkah pertama, ayo dengerin yang lain-lain. Baiklah, langkah pertama saya akan cari di tabel dan ternyata tidak ada jadi sekarang cari di tabel. Ya sudah, nggak ada. Terus sekarang? Terus yang kedua kita lihat di 5 poin tersebut. Yang poin pertama langkah adalah kedua. Bilang langkah kedua. Langkah ya, pertama sudah, sekarang langkah kedua. Supaya ingat teman-teman yang lain dulu, langkah kedua yaitu apa? Kita sisir dengan 5 poin tadi. Halo. Baik, Pak. Langkah kedua yaitu kita sisir dengan 5 poin tadi. Yaitu yang pertama hakinayah. Jika kita cari di ayat 4 ini, maka tidak terdapat hakinayah. Maka bacaannya sama dengan riwayat Hafs. Yang kedua mim jamak. Di sini terdapat bacaan mim jamak yaitu di kata hum yuqinun. Apa, Neng? Kalau di ayat keempat ini terdapat perbedaan di mim jamaknya, Pak. Bacaan hum yuqinun. Itu peristiwanya apa? Peristiwanya mim jamak bertemu dengan huruf hidup yaitu berupa ya. Itu bukan hamzah koto gitu loh, Neng. Oh, bukan hamzah koto. Ya baik, Pak. Jadi untuk Ibnu Katsir baca dengan apa? Jadi untuk Imam Ibnu Katsir membaca dengan silah mim jamak. Selanjutnya ketika wasol tadi ya, Rek. Ya. Terus selanjutnya yaitu mad munfasil. Di ayat keempat ini terdapat dua peristiwa mad munfasil, yaitu pada bacaan bima unzila sama wama unzila. Terus tashil hamzah di riwayat di ayat 4 ini tidak terdapat peristiwa tashil hamzah. Benar, Pak. Jadi bacanya sama dengan riwayat Hafs, dan yang terakhir adalah tanpa idkhol. Di ayat keempat ini tidak ada peristiwa tanpa idkhol. Baik. Berarti bacaan Katsir. Jadi pada riwayat Ibnu Katsir yang terdapat perbedaan bacaan. Riwayat berarti bacaan Ibnu Katsir. Berarti bacaan Imam Ibnu Katsir yang terdapat perbedaannya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa Halo. Akhirati itu, Pak. Sudah selesai. Udah, Pak. Sekarang ayat 6. Tolong sapa Mutiana. Ayat 6, Neng. Iya, Pak. Baik. Bismillah, saya akan bacakan ayat 6 dengan riwayat Hafs terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Ya. Banyak. Oke, terus kemana, Nek? Terus langkah pertamanya kita cari di tabel, Pak.
cari di tabel. Ada ini perbedaan di lafadz a'angdzartahum. Dibacanya tasil hamzah saniyah yang kedua. Berarti dibacanya ahangdzartahum. Terlalu hak neng itu. Dengan kayak gitu. Tahum. Dan terus apa lagi neng? Terus langkah kedua Habis. cari Ini lah neng. Oh, di dalam tabel sudah habis di penjelasan ayat 6. Gitu loh neng, supaya teman yang lain nampak kok langsung langkah kedua. Oh, karena sudah nggak ada langkah pertama yang di dalam tabel sudah habis, sudah nggak ada lagi. Gitu loh neng. Oh iya Pak, baik. Ya karena Supaya sudah. teman yang lain juga paham gitu loh. Ya baik Pak. Karena di tabel yang ayat 6 penjelasannya sudah tidak ada, berarti lanjut langkah kedua yaitu cari yang 5 kaidah itu. Yang pertama hakinayah. Hakinayah tidak ada di dalam ayat 6 ini. Jadi bacanya sama dengan riwayat Hafaz. Lalu Emang nggak ada kok. Terus. Lalu kaidah mim jama itu ada di dalam lafadz alaihim a'angdartahum. Itu dibaca silah. Terus alaihim a'angdartahum amlam angdartahum amlam tungdirhum la yu'minun. Itu dibaca silah. Lalu yang baca silakan mana? Alaihim a'angdartahum amlam itu dibaca silah karena setelah mim jama itu terdapat hamzah koto. Terus kalau yang amlam tungzirhum la yu'minun dibaca silah, tetapi setelahnya bukan hamzah koto. Setelah apa? Nya itu kan amlam tungzirhum. Setelah mim jama itu bukan hamzah koto. Berarti dibaca silah. Iya, bacanya gimana? Terusannya gitu loh, Neng. Ya. Berarti bacanya. Berarti dibacanya alaihimu a'angdartahumu am lam tungzirhumu la yu'minun. Nah, oke. Sudah apa lagi di dalam poinnya? Terus poin tasil hamzah ini ada yang itu yang tadi a'angdartahum. Terus yang mana? A'angdartahum ini tasil yang mana di apanya gitu loh, Neng. Sehingga jelas. Di mananya, Neng, yang baca tasil, Neng? Di ini yang alif kedua, Pak. Tidak. Anda alif sama hamzah aja nggak tahu itu gimana ceritanya. Alif sama hamzah itu nggak sama, Neng. Alif itu nggak menerima harokat, Neng. Yang ada harokat itu namanya hamzah, Neng. Tolong teman yang lain, inget-inget. Alif sama hamzah itu nggak sama, Neng. Kayaknya saya sudah sering ya menjelaskan ini. Jadi jangan sampai keliru lagi ya. Ayo, berarti gimana, Neng? Ya, tasil. Itu tasil hamzah. Asalnya berarti tasil hamzah yang kedua. Berarti dibacanya. Gitu kan enak. Oh, hamzah yang kedua dibaca tasil. Bukan hamzah yang pertama. Nah, kan gitu artinya. Berarti prakteknya kemana? Berarti dibacanya angdartahum. Seperti itu. Nah, apalagi, Neng? Terus poin kelima, tanpa idghol, bacaan
Ibnu Katsir ini tidak ada idghol. Berarti dibacanya dartahum. Karena nggak dijelaskan. Jadi kan dartahum kan tasdil hamzah kedua, nggak ada idgholnya. Kalau nggak ada idgholnya berarti ya tanpa idghol. Terus karena udah semua saya bacain ya Pak, berarti bacaan Ibnu Katsir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihimu Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihimu anzartahumu kalau wakaf kan tadi anzartahumu nggak boleh itu wakaf terus masih silamil jamak nggak boleh. Kalau diwakafkan berarti harus ini mati. Ya, ya. Ayo. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihimu anzartahum am lam tunzirhumu la yu'minun. Oke. Banyak baca Neng ya. Oke. Sekarang ayat 6. Ini tadi ayat 5, ayat 6 ya. Ayat 7. Rika mutmainnah, Neng. Ya. Nyambung nggak ini? Ya, Pak. Baik, saya akan membaca riwayat Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun. Ya, oke. Terus apa lagi? Baik, langkah pertama dilihat di dalam tabel, yaitu terdapat perbedaan di siroto. La ilaha illallah. Mana ada yang Anda baca tadi memang ada sirotonya, Neng. La ilaha illallah. Anda tadi Iya, nggak ada. Lindur. Nggak ada, Pak. Lindur. Terus? Dilihat di dalam tabel, nggak ada, Pak. Di mana yang nggak ada itu? Di dalam tabel, Pak. Nah iya, di dalam tabel yang mana? Dalam tabel yang ayat apa? Gitu loh, Neng, dijelaskan. Tabelnya banyak itu kok. Anda bilang tabel. Tabel aja banyak itu dijelaskan. Anda bilang nggak ada. Padahal banyak. Di dalam ayat 7, di dalam tabel tidak ada. Gitu loh, Neng. Jadi jelas. Yang dengar juga paham. Akhirnya keliru sirot. Apa urusan sirot? Pokoknya ada 2 sirot. Ada 2 baca. Itu namanya dapat-dapatnya. Ayo, ulangi, Neng. Baik, Pak. Di dalam tabel di ayat 7 tidak ada perbedaan. Terus tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan, gitu aja. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Baik, langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, kita sisir ayat dengan kaidah yang 5 poin. Yang pertama, hak kinayah. Tidak ada hak kinayah. Terus kedua, mim jamak.
yaitu di lafaz qulubihim wa terus wa ala absarihim gisawah, terus walahum adzabun adzim. Terus yang ketiga mat munfasil. Dijelaskan dong. Dijelaskan ini mim jamaknya di sini, terus diapakan, terus bacanya bagaimana. Ini di lafaz qulubihim, sila dibaca sila. Jadi ala qulubihimu wa ala absarihim dibaca sila. Terus walahumu adzabun azim. Terus yang ketiga mat munfasil, tidak ada mat munfasil. Yang keempat tasil hamzah. Bentar dulu. Masa nggak ada mat munfasil sih? Oh iya ada Pak. Ada Wa ala absorim ada Pak. Oh nggak jadi tadi. Yang teliti ayat pendek banget kayak gitu, cari mat munfasil aja nggak tahu. Ayo. Yang mananya? Terus yang keempat wa ala absorihim Pak. Kenapa mat munfasil nih? Karena terdapat berupa hamzah di lain kata. Berarti untuk Ibnu Katsir bacanya berapa? Bacanya berapa harokat, Neng? Enggak, terputus, Neng. Halo? Ya udah, terus aja. Ya sudah, terus. Tidak ada Pak. Ya udah. Terus? Bismillah. Membacakan Ibnu Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala sam'ihim wa ala surihim diyawatu walahum adzabun. Udah Pak. Okay. Ayat berikutnya. Nestia Fitri. Berarti ayat 8 ya. Ini ayat 8 nih. Nyambung nggak ini? Pertama, saya akan bacakan. Nyambung, Pak. Halo? Ayo, terus. Halo? Iya, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kemudian pada ayat surat Al-Baqarah ayat ke-7 akan disisihkan 5 poin. Yang pertama di dalam langkah pertama dulu dong, Neng. Pertama hakinayah pada La ilaha illallah. Langkah pertama di dalam kolom
ayat berapa ini tadi ada enggak? Bapak maaf, suaranya terputus-putus. Mana nih? Ada yang bisa? Ada yang suara saya nggak terputus, ada nggak? Tidak, Pak. Tidak terputus di saya. Ya, Pak. Nah, jadi tolong dijelaskan gimana. Jadi pertama itu setelah riwayat Kafes bilang langkah pertama. Halo, ayo bareng-bareng. Langkah pertama, bareng. Pak, Langkah pertama. Sudah, supaya ingat, masa saya sudah bilang langkah pertama sudah 10 kali masih juga belum. Ayo, Neng. ya. Langkah pertama membaca riwayat Hafiz. La ilaha illallah. Itu bukan langkah pertama, Neng. Langkah pertama dilihat dari tabel surat Al-Baqarah ayat 8. Ayo, Neng, diteruskan, Neng. Kemudian Lah iya, langkah apa? Hasilnya gimana? Di tabel ayat 8 surat Al-Baqarah tidak ada. Nah, gitu dong. Kemudian ada. Terus, berarti sekarang saya kedua langkah kedua dilihat dari poin 5. Yang pertama 5 poin, jangan poin 5. Poin 5 itu berarti 5 poin dengan poin 5 lain loh ya. Oh iya, baik, Pak. Kemudian langkah kedua disisihkan di 5 poin. Pertama, hakinayah di Quran surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 8 tidak ada hakinayah. Kemudian mim jamak di mim jamaknya ada hum bimu'minin. Hum dibaca silah. Kemudian pada mat munfasil di Quran Al-Baqarah ayat 8 tidak ada. Lalu di bacaan tahsil hamzah di ayat 8 juga tidak ada. Dan tanpa idkhal di ayat 8 juga tidak ada. Jadi bacaannya hanya ada mim jamak saja yang berbunyi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke. Ayat berikutnya Nurul Zamzami. Ya, Pak. Baik, sebelumnya saya akan membacakan riwayat Hafiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Langkah pertama, kita mencarinya di tabel. Di dalam ayat 9 ini tidak ada ditemukan. Selanjutnya, langkah kedua, kita mencari di 5 poin yang sudah tertera. Yang pertama itu hakinayah.
Di dalam ayat 9 ini tidak ditemukan hak kinayah. Kedua adalah mim jamak. Mim jamak ada di huruf anfusahum wa. Nah, kenapa dia bisa disebut mim jamak? Dikarenakan setelah huruf mim itu tidak ada, bukan hamzah koto, dibaca silah. Setelah mim jamak dan bukan mim itu ada mim jamak, ada yang bukan, Neng. Setelah mim jamak. Setelah mim jamak berupa huruf wawu, Pak. Huruf hidup yang bukan hamzah koto. Oh ya, huruf hidup yang bukan hamzah koto, dibacanya anfusahumu wa ma yas'urun. Setelahnya kita lihat lagi bacaan mat munfasil. Bacaan mat munfasil terdapat illa anfusahum. Nah, setelahnya tashil hamzah. Apa illa anfusahum itu apa? Anfusahum apa itu? Illa anfusahum itu apa? Mat munfasil, Pak. Berarti untuk Ibnu Katsir dibaca 2 harokat. Oke, terus. Nah, setelahnya itu tashil hamzah. Di dalam ayat ini tidak terdapat tashil hamzah. Nah, terakhir tanpa idghol. Dalam ayat ini tidak terdapat tanpa idghol. Langkah selanjutnya saya akan membacakan dengan riwayat Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa Tadi di dalam kolom, halo Neng, dalam kolom wa ma yakhda'un sudah dijelaskan. Wa ma yakhda'u. Wa ma yakhda'un itu loh tadi dijelaskan enggak, di dalam kolom kan ada itu. Oh iya Pak, kelupaan. Nah, berarti kan enggak teliti, Anda tinggal ngelihat aja jelas kayak gitu. Berarti masih bocor namanya gini itu. Yang teliti Neng, udah jangan mikir harus teliti. Ngomong yang teliti. Iya Pak. Gimana? Berarti yang langkah pertama tadi saya ulangi, ada kekeliruan. Nah, gitu. Cepet gitu. Ya, saya ulangi lagi yang langkah pertama ternyata tadi ada kekeliruan di yukhadi'una Allah di mana yukhadi'una Allah? Neng, baca aja masa yukhadi'una Allah itu. Oh ya, wa ma yukhadi'u. Maaf Pak. Tinggal baca aja kok enggak benar. Dibacanya menjadi domul ya Pak, wa fathul kha. Dijelaskan, ulangi-ulangi. Yang dijelaskan apa? Yang dijelaskan di sini di huruf wa ma yahda'u menjadi domul ya. Yahdaun Neng, ada nunnya, ada yahdaun. Kayak gitu mana nggak ada dalam Al-Quran yahdaun itu nggak ada Neng. Wa ma yuhda'u Allah yuhda. Mana cara? Ya, tolong didengerin ya teman ini tadi ya. Tolong ini Rizka sudah belum Neng? Tadi sudah belum Rizka? Belum Pak. Belum. Silakan dijelaskan yang ini. Ayat ini tolong diulangi. Tolong teman tadi didengerin Neng cara menjelaskannya. Mudah-mudahan benar teman kita ini. Ayo. Baik Pak. Saya akan membacakan ayat 9 riwayat Hafs.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Baiklah, langkah yang pertama kita lihat di dalam tabel. Di sini dari 9 ada perbedaan, yaitu di lafaz wa ma yakhda'un. Imam Ibnu Katsir membaca dengan dhammul ya wa fathul kha wa alifun ba'daha wa kasrud dal. Kok Anda korban ikra ya? Enggak ada itu lafaz huruf kok itu enggak ada, yang ada blekok. Ya, oke. Yaitu wa ma yakhda'un dibaca dengan wa ma yukhadi'un. Dijelaskan dari dulu apa wa ma yakhda'un dijelaskan yang paling akhir dulu di penjelasan bahasa Arabnya dibaca. Penjelasannya yaitu dhammul ya wa fathul kha wa alifun ba'daha wa kasrud dal. Terjemah, ayo terjemahkan. Dhammul ya yaitu dhammah ya dan kasroh dal. Jadi bacaannya wa ma yukhadi'un. Coba dibaca lagi tadi. Dhammul ya terus apa lagi? Dhammul ya wa fathul kha. Kenapa Anda fathul kha wa alif kok enggak diterjemah, Neng? Kok langsung nyelonong dal di kasroh itu loh. Masa mau terjemah? Iya, Pak. Simpel banget. Dhammul ya yaitu dhammah ya wa fathul kha, fathah kha wa alifun ba'daha dan alifnya dibaca panjang ya, Pak. Aduh, la ilaha illallah. Alifun ba'da kok alif yang dibaca panjang itu loh, gimana ceritanya? Anda bahasa Arabnya gimana lah? Masa alifun ba'da aja nggak bisa menerjemah sih? Apa, Neng? Alifun ba'da itu apa terjemahnya? Alif setelahnya, Pak. Nah, gitu loh, la ilaha illallah. Iya, Pak. Ulangi. Dhammul ya wa fathul kha wa alifun ba'daha wa kasrud dal. Dhammah ya dan fathah kha dan alif setelahnya, kemudian kasroh dal. Dan alif setelahnya apa itu? Kalau ditanya kita apa? Alif setelah kha ya, Pak. Nah, ditanya aku ganti nanya itu gimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita lihat di 5 poin. Yang pertama yaitu had kinayah. Di ayat 9 ini tidak terdapat had kinayah. Kemudian langkah yang kedua yaitu mim jamak. Di sini terdapat mim jamak pada lafaz anfusahum wa ma yash'urun. Itu mim jamak setelahnya bukan hamzah qata. Langkah yang ketiga yaitu mad munfasil. Di ayat ini terdapat mad munfasil pada lafaz illa anfusahum. Kemudian yang keempat, baca apa untuk Ibnu Katsir, dijelaskan dong. Iya, Pak. Illa anfusahum pada mad munfasil Ibnu Katsir membaca dengan qasar 2 harokat. Berarti bacanya
bacanya berarti illa anfusahum. Kemudian yang keempat tasil hamzah. Di sini terdapat tasil hamzah. Kemudian yang kelima tanpa idghal. Di ayat ini juga tidak ada tanpa idghal. Kemudian saya akan membacakan riwayat Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir kan riwayat loh, Neng. Ibnu Katsir Iya, itu Pak. imam loh, Neng. Ya, Imam Ibnu Katsir. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, ayat berikutnya. Salsa ghaitha. Iya, Bapak. Ayat 11 ya, Pak? Nggak tahu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah ayat 11. Saya akan membacakan riwayat Hafs terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Langkah pertama, kita lihat terlebih dahulu di dalam kolom, dan ternyata tidak ada penjelasan mengenai ayat 11. Selanjutnya, kita masuk ke langkah kedua, yaitu dengan 5 poin. Yang pertama, hak kinayah. Pada ayat 11, riwayat Ibnu Katsir tidak ada perbedaan tentang hak kinayah. Memang Ibnu Katsir itu riwayat, Neng. Pada riwayat qiraat Ibnu Katsir tidak ada perbedaan mengenai itu ya, ntar dulu. Saya itu ngomong Ibnu Katsir bukan riwayat, itu udah berapa kali ini tadi. Masa masih aja itu. Apa tadi nggak dengerin atau nggak teliti, saya nggak tahu. Oke. Tidak ada perbedaan mengenai hak kinayah. Selanjutnya di poin kedua, yaitu mim jama. Pada ayat 11 terdapat pada kata wa idza qila lahum la tufsidu. Pada kata tersebut yaitu mim jama yang setelahnya bukan berupa hamzah kotor. Imam Ibnu Katsir membacanya dengan silah. Selanjutnya, di poin ketiga, mad munfasil. Pada ayat 11, terdapat mad munfasil pada kalimat fil ardi qalu innama. Itu kayak gitu tuh, fil ardinya nggak usah dibaca, Neng. Oh iya, kayak qalu innama. Pada kalimat tersebut, Ibnu Katsir membaca qasar 2 harokat. Selanjutnya poin keempat, tasil hamzah. Pada ayat 11 tidak ada perbedaan mengenai tasil hamzah. Selanjutnya poin kelima, tanpa al-idghal. Pada ayat 11 tidak ada perbedaan mengenai al-idghal, tanpa al-idghal. Baik, saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 11, qiraat Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sudah, Kiai. Oke.
Ayat berikutnya. Nurul Husnul Khotimah. Hadirah Bapak. Aduh, la ilaha illallah. Nur Anissa. Enggak Iya, puji-puji. Pak. Ya, silakan Ya. terusannya. Ya, silakan. Selanjutnya ayat ayat 12. Saya akan membacakan riwayat Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Langkah pertama, saya akan melihat tabel. Di sini tidak ada perbedaan. Lanjut ke langkah kedua. Nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Bukan perbedaan. Selanjutnya, selanjutnya langkah kedua, kita sisirkan pada 5 poin. Yang pertama itu hak kinayah. Di sini tidak dapat hak kinayah. Yang kedua, mim jamak. Di sini terdapat mim jamak pada lafal innahum humu. Di sini mim jamak sesudahnya berupa huruf hidup yang bukan hamzah qata. Dibacanya silah 2 harokat. Innahumu. Yang ketiga mad munfasil. Di sini ada satu tempat yaitu pada lafaz la innahu dibacanya sila 2 harokat. Ala innahum. Yang keempat tasil hamzah. Silah ala innahum itu gimana maksudnya? Koser Pak. Maaf Pak. Tawasud. Bacanya koser 2 harokat. Mad munfasil. Yang keempat itu tasil hamzah. Di sini di ayat 12 tidak ada bacaan tasil hamzah. Yang kelima tanpa idghol. Di ayat 12 ini tidak ada tanpa idghol. Berikut saya akan membacakan Imam Ibnu Katsir. Ala innahul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, oke. Ayat berikutnya. Putri Hana. Hadir, Pak. Nah, saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 13 menurut riwayat Hafiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Waduh, nggak jelas, Neng. Nanti aja. Nurul Zamzami. Suaranya nggak jelas, Neng. Ayo, Nurul Zamzami, Neng. Udah tadi, Pak. Oh, tadi sudah. Entar dulu. Neng Asri Sofianti. Iya, Kiai.
ayat 13, saya akan membacakan riwayat Hafiz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya, oke. Yang pertama, langkah pertama saya akan mencari di kolom. Dan di kolom itu ada as-sufaha wala. Ibdalul hukumnya ibdalul hamzah thaniyah wawu maftuhah. Ayo, Neng. Halo. Nyambung nggak ini? Aduh. Nur Anissa, coba. Ya, Pak. Iya, ada. Nggak nyambung ini tadi. Tadi udah, Ya. Pak. Udah nggak denger? Tadi keluar. Keluar. Ya. Ayo, Suaranya, Bang. Iya. Putus. Ayo, Neng. Iya. Langsung saya bacakan yang bagian ini. Apa tadi? Tidak ilallah. Diulang kalau gitu keluar kok. Temen yang lain nggak tahu. Dalam kolom itu hukumnya yang ada penjelasannya yang as-sufaha wala. Lalu itu namanya penjelasan sufaha wala gitu loh, Neng. Kan nggak ada sufaha wala. Kan ini menjelaskan bacaan Hafiz ini tadi. Oh iya. Ya, yang pertama itu penjelasannya as-sufaha wala. Hukumnya ibdalul hamzah thaniyah wawu maftuhah. Lalu yang berarti dibaca. Oh, langsung. Berarti dibaca as-sufaha wala. Nah, gitu. Kan denger itu loh. Apa harus awal? Dia mana orang kan nggak paham. Ini bacaan siapa? Kenapa tiba-tiba awala? Ayo terus. Ya. Lalu kita lihat di 5 poin dulu buat satu ayat ini. Di hukum di bacaan lahum itu ada bacaan mim jama. Bacanya jadinya Ibnu Katsir membaca silah. Kan tadi janjiannya tidak gitu. 5 poin 1. Apa kinayah nggak ada. Nah kan gitu. Oh iya. Baru gitu. Yang pertama di 5 poin hak kinayah nggak ada. Lalu yang kedua itu mim jama ada hukumnya di bagian lahum aminu lalu ala innahum humu. Terus di bagian mad munfasil yang ketiga mad munfasil itu ada kama amana lalu qalu anu'minu lalu kama amana yang keempat ala innahum. Baca apa, Neng? Dibacanya Ibnu Katsir membaca 2 harokat. Sudah penjelasannya sudah semuanya. Lalu saya akan membacakan satu ayat ini. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha
Qalu anu'minu kama amanas sufaha wala innahum humus sufaha Nahum apa ya? Nahum katanya Oh iya. Tila. Iya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha wala dua harokat enggak benar. Qalu anu'minu kama amanas sufaha wala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Oke, dah tuh, capek. Mana caranya? Lepotan. Oke, sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.